Abdul Muhtar wa summa ila Kiai Syekh Ahmad Daud Al-Ma'ruf bin Nabundang wa summa ila Syekh Abdul Rahman Siregar wa summa ila Ustaz wa furu'i wa usulih wa summa ila Syekh bin Salim Al-Attas wa summa ila ulama ila fi Sumatera wa nahusu khasatan ya Allah ila jami' ikhwanina asobathum musibah ya Allah fi Sumatera Al-Marwiyah wa fi Sumatera Samariyah fi Batang Toru fi Subalaga wa fi Aceh wa fi kulli makan wa nakhussu ila sahibi ta'lif hadal al-Fatihah. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi wa amdana bi asrari wa adwal fi darin amin ya rabbal alamin. Al-maqalatu saniyatu maqala yang kedua. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabiyun jalil, sahabat yang paling mulia, min ashabi Rasulillah, di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Samaniyatu asya'a, ada 8 perkara. Hunna yang 8 itu adalah zinatun, merupakan sebagai perhiasan, li samaniyati asya'a, bagi 8 perkara, perhiasan bagi 8 perkara. Li samaniyati asya'a, bagi 8 perkara. Ada 8 macam, merupakan yang 8 itu perhiasan bagi 8. Perhiasan bagi 8 perkara perhiasan bagi perkara yang 8 atau 8 perkara. Iya. Pertama al-afafu, afaf. Al-afaf ini bi fathil aini, mematahkan ain, ay al-imtina'u anil mas'alati. Maksudnya afaf ini mencegah diri untuk tidak meminta-minta. Afaf ini adalah bagaimana menjaga kehormatan. Maksudnya selagi masih bisa kita cari makan sendiri, jangan minta-minta. Itu namanya afaf, sifat afaf. Dia menjaga kehormatan keluarganya, tidak suka minta-minta. Karena ada orang ini sebenarnya dia bisa mampu, tapi dia minta. Maksudnya al-afaf itu kalau ada sifat afaf, mencegah diri daripada untuk tidak meminta-minta. Zinatul faqr, zinatul faqr itu perhiasan bagi orang fakir. Ya, perhiasan bagi orang miskin itu apa? Ya tidak meminta-minta sebenarnya. Nah, itu hebat tuh kalau orang miskin. Luar biasa. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, qala tuhfatul mu'mini fit dunya al-faqru. Ketika orang fakir itu ridho, PRT. Jadi kefakiran itu sebenarnya perhiasan. Ya. Justru bahkan tuhfatul mu'mini fit dunya al-faqr, hadiah yang diberikan Allah kepada, kado yang diberikan Allah kepada mukmin di dunia, yaitu sifat fakir. Sudah sedikit hisapnya, ya, tapi fakir yang terhormat. Ya. Hadiah, tuhfatul urus, hadiah pernikahan. Tuhfatul muhtaj. Rawahu ad-Dailami. Wasyukru, sifat syukur, zinatun nikmati, perhiasan nikmat. Ya. Nikmat itu apa perabanya? Syukur. Mensyukuri nikmat. Jadi wasyukru, rasa syukur kita, sifat syukur tersebut, zinatun nikmati, adalah perhiasan daripada nikmat. Nikmat yang diberikan kepada kita. Ya, kullu nikmat, setiap nikmat.
Tapi la yuqarribullah. Tidak bisa kita bawa nikmat itu sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Fahiya baliyatun azimah. Itu musibah yang besar. Ya. Kenapa? Karena dengan sebab syukur itu huwa sababun. Dengan sebab syukur itu dia merupakan sebab li'ibqa'in ni'ami al-mawjudati, supaya tetap langgengnya, kekalnya nikmat yang ada. Kalau kau ingin kekal nikmat-nikmat yang ada, ya, li'ibqa'in ni'ami. Ni'ami itu jamak. Nikmatun mufradnya, ni'am. Nikmat-nikmat al-mawjudah yang ada. Wa wasilatun, dan dia akan menjadi wasilah ila husulin ni'ami al-mabkudati, untuk mencapai mendapatkan nikmat yang tidak ada. Yang sebelumnya tidak ada, karena bersyukur ada. La in sakartum la azidanakum. Kalau kau bersyukur, satu istri syukuri. Mudah-mudahan besok berde. Kalau itu Allah lihat juga. Ya, jangan lihatnya. Allah nggak pernah ingkar janji. Cuma dikit lihatnya, aku kasih pun kamu nggak bisa ini. Di mana mau kau kasih? Baru roda duanya. Nggak bisa. Di mana kau taruh? Satu aja udah berat, udah pening kepala. Wassabaru zinatul bala'i. Sabar itulah perhiasan bala, ujian. Saudara kita yang timpa musibah, apa perhiasannya? Ya sabar, tidak ada kata lain. Ya, orang beriman itu ketika diuji sabar. Makanya buahnya sabar itu memang pahit. Tidak, ya. Namanya buah sobir, pahit. Ruya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabru sitrun minal qurubi. Sabar itu, sifat sabar adalah sitrun, penutup, minal qurubi, daripada kesulitan. Apa yang mampu menutup kesulitan itu? Ya sabar. Orang beriman dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Salah satu musibah itu a'zamul musibah al-maut. Sebesar-besar musibah adalah kematian. Wafat istri, wafat anak, orang-orang yang dicintai. Makanya kita jangan berlebihan cintanya, Farde. Orang yang berlebihan cintanya, tengoklah nanti ketika berpisah, stres dia, gila. Habib habibakah haunamma. Yang terlalu berlebihan, Farde, mencintai istri yang terlalu berlebihan. Apa? Mati kita, bisa saja dia nikah lagi. Ya, kenapa doa saya belum dikabulkan? Bukan doa kita tadi dikabulkan. Aku tak tahu, kata Umar bin Khattab, apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Yang tahu aku bahwa doa itu adalah ibadah. Pertama, ada doa itu yang memang belum Allah kabulkan, nanti ditunggu pada waktunya. Andai kata Allah kabulkan, ada doa itu adalah Allah belum kabulkan, bukan berarti dikabulkan. Disimpan nanti di akhir kita tinggal panen. Ada doa itu Allah balas dengan caranya. Diberikan kita kesehatan, diberikan yang dari sisi lain. Jadi selalu husnuzon kepada Allah. Setiap doa kita pasti dikabul. Cuma tidak selamanya sesuai dengan yang kita minta cara pengkabulan Allah. Wa'aunun alal khutubi. Sabar itu wa'aunun alal khutubi. Penolong kita di atas musibah-musibah yang berat. Khutub itu yang berat, perkara yang sulit. Nah, itu kalau nggak sabar berarti lewat kita. Mengutuk Allah kita. Kalau meninggal ibaratnya sedikit jadi apa kita? Hidup tak karu-karuan. Wa qala Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Berkata Ali bin Abi Thalib, as-sabru mutiyatun. Sabar itu adalah merupakan kendaraan kita, motor kita.
La takbu, yang mana motor yang tak pernah jatuh, yang tak pernah tumbang. Nah, sabar itulah kendaraan kita. Waalaikumsalam. Ya. Sifat sabar mutiyatun, itulah kendaraan. Motornya orang beriman itu sabar. Wal qanaatu, adapun sifat qanaah, saipun, itu merupakan pedang, la yanbu, yang tak pernah tumpul. Ya. Wa tawadu'u, adapun sifat tawadu. Amin ya rabbal alamin. Itu juga dinah. Wa tawadu, adapun sifat tawadu. Zinatul hasabi, itulah perhiasan hasab. Hasab ini adalah semacam keturunan. Apa namanya? Kasta atau apa? Hasab itu apa namanya kalau kita menikahi perempuan, tengok apanya? Bihasabiha. Ya, wa huwa ma yu'idduhul insanu min mafahiri abaih. Dia aja sesuatu yang menganggap oleh seseorang min mafahiri abahi, daripada berbangga-bangga terhadap bapaknya. Ya, au min manaqib nafsi, atau daripada manaqib keistimewaan dirinya, min dinihi, dari segi agamanya, wa malihi, atau dari segi hartanya, wa judihi, atau dari segi kedermawanannya, wa sujaati, atau dari segi pemberaniannya. Iya. Zinatul hasab. Wa huwa ma ya'udul insan min mafahir abai. Kadang-kadang ada orang ini kan berbangga-bangga dengan, amin ya rabbal alamin, berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan bapaknya. Ya. Aba'una minal awliya, suyuhuna minal ulama, wassulaha, wassalihin. Bapak kita orang saleh. Nahnu minal fajirin, kita ini orang jahat, pendosa. Sementara pamin amaratit tawadu'i, di antara sifat alamat orang itu tawadu, hubbul khumuli. Ini bahasa tasawuf. Cinta khumul, tidak terkenal. Itu berarti khumul tertutup. Lebih suka dia itu ibaratnya jangan banyak orang kenal. Khumul. Itu Kiai Abdullah Muhtar itu bukan enggak hebat ilmunya itu. Karya itu lebih 100 kitab itu. Kalau keilmuan itu hebat karena udah tua aja beliau. Tapi beliau khumul. Ya, khumul ya, lebih suka dia. Ya, kemana? Makanya ngajinya pun biasa lebih suka yang salaf. Dikasih 80 juta untuk supaya ada TV-nya, ada. Lebih suka dia yang model. Dia nggak pingin. Ya, bagaimana setiap ngaji dia buat di YouTube-nya. Nggak macam kita. Kita capek, bosan orang nengok kita supaya apa? Bosan orang nengok kita. Itu aja statusnya. Makanya sekali saya selingi status itu dengan kata-kata cinta. Tapi sehingga semua orang menganggap, sangkanya kita lain pula. Ya, sangkanya pula, oh ada sesuatu ini kata dia. Nah, itu diantaranya. Jadi sekali-sekali jangan, sekali-sekali selingi berarti. Jangan cara-cara maja. Karena bisa saja ada orang selamanya hasut dia. Muak dia nengok kita. Jadi hubbul khumul. Kalau orang tuh hubbul khumul, itu tanda tawadu. Wa qabulul haq. Sifat tanda orang itu rendah hati tawadu. Qabulul haqqi, menerima kebenaran, mimman daripada orang,
ja'a bihi yang datang ianya, min syarifin baik dari orang mulia, awadiin atau orang rendah sekalipun. Baik orang rendah yang memberi, wa qabul haqqi, dia terima kebenaran, mimman ja'a daripada orang yang datang baik dari orang mulia atau orang rendah sekalipun, dia terima kalau memang kebenaran itu padanya. Dia enggak melihat. Ya, selama kalau kebenaran itu bagi orang sekalipun dia kastanya rendah partai, sekalipun di masyarakat awam, kalau benar yang dia terima. Ya, ciri ulama itu salah satunya qaulul haq, mengatakan yang hak, itu hak. Makanya diantara yang menyebabkan bala itu turun, salah satunya adalah sukutul ulama wal alim. Diamnya orang soleh, diamnya ulama, tidak berbicara, padahal ada panggung-panggung tempatnya berbicara, dan tidak mau menyinggung-nyinggung ya orang-orang yang zalim. Itu diantara penyebab bala. Masalahnya hanya perbuatan khianat. Diamnya ulama, ya karena ingin penting pesantren saya aman, yang penting apa lah. Ya, makanya abdulul jihad qaulul haq inda sultanin jair. Selama dia mengatakan yang hak bukan untuk kepentingan pribadi. Wal hilmu, sifat hilim, zinatul ilmi, itulah perhiasan ilmu. Hilim ini di atas sabar lagi, maksudnya hilim ini dalam lagi. Profesor doktor tapi nggak ada hilimnya, ilmunya ada, akademisinya diuji dalam bidang apa, ya, konsentrasinya diakui. Ya, ini profesor dalam bidang perikanan, memang dia ahli ikan. Ini profesor dalam bidang perkuncian, sekecil-kecilnya kunci bisa dia buat. Ini profesor dalam bidang terong, torung, ya. Jenis-jenis terong dia tahu berde. Nggak boleh bahas terong ini. Lemah lembut gitu doang. Ya, lemah lembut, ya bisa. Makanya dulu ada sahabat Nabi Hasan bin Sabit. Kata Nabi, yu'til ilma wa yu'til hilma. Hasan bin Sabit itu dikasih ilmu, dikasih hilim. Nggak semua orang berilmu dikasih hilim. Ketika apakah dikasih hilim itu tidak pasti dikasih ada ilmu? Belum. Kalau abang sabar lebih hilim, anggo sabar bisa dimembalas. Ya, hilim itu ketika dia sebenarnya mampu untuk membalasnya, dia nggak mau. Kita ini kan masih secara pikir kadang-kadang. Dicolok matamu, kita colok matanya. Dicolok hidung kita colok hidungnya. Ya. Tapi paman afa, siapa yang memaafkan, fahuwa khairul lahu. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kallamat, Rasulullah berbicara akan Rasulullah jariyatun, oleh seorang jariyah, seorang budak, minas sabi, daripada sabi atau badui, mungkin pedalaman. Sabi kelompok dah. Ada satu suku jariyah, berarti perempuan, budak mungkin ini. Jariyah itu budak perempuan. Jadi, ya, annahu kallamat, bahwasanya berbicara Rasulullah akan Rasulullah, jariyah itu fa'ilnya lebih dimuqaddam, dimuakhir fa'ilnya. Faqala laha, maka berkata Nabi kepada itu si jariyah, man anti, siapa kamu? Isdeho. Faqalat, kata wanita ini menjawab, bintur rajulil jawadi Hatim. Saya ini anak perempuannya si laki-laki yang dermawan, namanya Hatimin. Hatimin namanya si Hatim. Kata dia, saya ini perempuan, anak perempuannya orang yang dermawan, namanya si Hatim. Hatim Rasul bang. Nah, beda. Ini Nabi SAW. Pokoknya SAW, kata Nabi SAW, irhamu aziza qaumin,
Zalla. Kasih sayangilah oleh kalian aziza qaumin zalla. Orang yang agung di antara kalian yang terhina. Maksudnya apa? Kalau ada pemimpin, dia dulu penjabat perde. Oh, tiba-tiba dia mungkin udah jatuh, nggak pejabat lagi. Orang model ini perlu dikasih sayangi. Dikasihani model begini. Iya. Begitu juga. Irhamu goniyan ibtakara. Sayangilah oleh kalian goniyan orang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin. Ibtakara. Jadi dia fakir. Dulu dia kaya perde, punya asisten lewat macam. Model begini perlu diapakan. Kecuali memang kita lihat lagaknya memang ya lain. Irhamu. Nah, suara ibu. Kasih sayangilah oleh kalian, kata Nabi, aliman, orang alim. Doa bainal juhali. Doa yang disia-siakan bainal juhali, di antara orang-orang bodoh. Nih yang perlu kita ketahui ini. Wa tazallulu zinatul muta'allim. Wa tazallul, zalul itu merasa rendah, merasa hina. Itulah perhiasan seorang penuntut ilmu. Jadi jangan pernah kita hebat di hadapan guru kita. Kita masuk mesti ya merasa hina, merasa rendah. Walaupun kau ustadz kondang, kalau datang gurumu, jadilah kamu serendah-rendahnya. Ya. Karena pada prinsipnya ya, man tazallala amama syekhihi yanalu barakatal ilm. Nala barakatal ilm. Siapa orang yang selalu merasa rendah di hadapan gurunya, maka dia akan memperoleh ilmu yang paling berkah. Jadi maksudnya ini, makanya ada istilah guru kita dulu sering, termasuk Ki Abdul Muhtar sering diulang-ulangnya. Ya, selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Ya, zalaltu taliban wa ajastu matluban. Biar aku hina waktu mencari. Maksudnya jangan dulu merasa kita dihormati, dianggap hina, disuruh-suruh gitu. Kalau kita santri, walaupun kita sudah jadi ulama besar, walaupun kita sudah menjadi ulama besar, ini perlu kita pahami. Santri tetaplah santri. Kata Said Muhammad bin Ali al-Maliki, mazalna taliban. Selamanya kita ini santri bagi guru kita. Jangan pernah nanti ya, karena kita mungkin lebih hebat, mungkin sudah lebih alim dari guru kita, sudah lebih terkenal, YouTube kita lebih banyak, guru kita cuma guru kampung, ke kampung, PRT. Nah itu, ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam man kharaja, siapa yang keluar, yuridu ilman, yang dia berkehendak akan satu ilmu, yata'allamu, yang ingin dia pelajari, maka kalau begitu, fatahallahu lahu baban ilal jannah. Allah bukakan baginya pintu menuju surga. Nah ini, dilawannya malasnya. Ya, datang di sini. Ya. Wa farasat lahu al malaikatu aknafaha, dikembangkan bagi si penuntut ilmu tadi oleh malaikat sayap-sayapnya untuk menaungi. Wa sallat alaihi malaikatus samawati, dan berdoa atau berselawat terhadap penuntut ilmu itu malaikat langit. Wa haitanul bahri, dan ikan-ikan di lautan. Ikan paus, bukan Paulus. Ya, bagi penuntut ilmu. Begitu juga ya para penuntut ilmu, penyebar ilmu, penuntut ilmu syarikani fil ajar. Ya, al-alimu wal muta'allim syarikani fil ajar. Orang yang belajar dan yang mengajar berserikat dalam pahala.
Ya, sama-sama mulia. Kalau lewat orang alim, malaikat munkar wa nakir sedang mengajak nih, stop dulu. Saking mulianya orang alim. Saking mulianya penuntut ilmu. Santri lewat di kuburan, ini munkar wa nakir mau apa nih? Oh iya. Saya lagi menuntut ilmu. Ya, bandel-bandelnya santri itu gimana sih? Tolak ukurnya bandelnya santri itu. Ya, ya. Maka saya yakin, kalau saya yakin percaya, ya, dalam kitab-kitab keramat-keramat, ada ulama-ulama kita ketika ditanya di alam kubur oleh, ada beberapa orang, enggak semua ditanya oleh malaikat, marok buka. Ya, saya yakin karena ada ayatnya. Ya, ada orang tertentu. Ya, seperti ya kita ada kiai meninggal. Ya, ditanya, marok buka. Kata dia, dan malaikat. Ya, nggak mungkin ditanya. Saya ini guru tauhid Ummul Barahim, kata dia. Nggak tanya lagi udah. Wah, itu. Dia yakin aja kemuliaan bagi. Bayangkan guru tauhid ditanya marabbuka. Ummul Barahim setiap ngajar dia. Bukan kita merendahkan malaikat, bukan. Ini ada beberapa menunjukkan kehususian kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abu Ya'la. Wa tarkul minnah. Wa tarkul minnati, meninggalkan mengungkit-ngungkit. Ay tarku ta'udda disana'i, meninggalkan menghitung-hitung apa yang dia buat. Zinatul ihsani, itulah perhiasan kebaikan. Ay fi'lul hasani, itulah perbuatan baik. Ya, jangan tidak mengungkit. Sedekah jangan diungkit. Orang dia, oh tidak pian ya mah, gua ni saja lah sih. Saya Pak Ustadz, kalau nggak ada saya masjid ini nggak akan seperti ini katanya. Tanya lah berapa semua bapak? 1,5 juta rupanya. Cuma 1,5 juta selama hidup abad. Tapi di bahasa dia itu seakan-akan dia lah. Wah, kalau nggak ada saya, Pak Ustadz payah ini pembangunannya. Wal khusu'u, khusu' wa huwal khawfud daimu fil qalbi, sentiasa takut yang continue di dalam hati. Zinatus sholati, itulah perhiasan salat. Khusyuk yang sentiasa khusyuk, itulah perhiasan salat. Makanya usahakan daimul khusyuk dari minal awal hatta akhir. Nggak bisa ya berapa tempat. Paling ringan mazhab Hanafi, sadar kau sholat, itulah minimal khusyuk. Sadar kamu sedang sholat, itulah minimal khusyuk. Sadar saja sedang sholat, itu khusyuk. Minimal khusyuk dalam mazhab Hanafi. Ad-daimu, continue, fleksibel, continue. Kesinambungan, konsisten. Ya. Nah, kalau saya nanti lebih jelimet, kalau saya bahas akan bahasa lama lebih jelimet. Wa huwa, bermula dianya, sababun adalah merupakan sebab, huwa dianya li ibqai, karena dianya karena, itu lebih jelimet nanti. Al maqalatu salisatu, maqalah yang kedua. Qala tiga. Ya, tandanya hatimu hadir. Al maqalatu rabi'atu, maqalah yang keempat. Qala Umar radhiyallahu an, berkata Umar radhiyallahu an. Nah, kenapa enggak ada yang menyangkal? Nah, berarti enggak hadir lagi hatinya. Man taraka fudulal kalami, siapa yang meninggalkan berlebihan dari dan bercakap-cakap. Ini bukan ustadz ya. Ya ustadz itu harus bercakap. Kalau bercakap seperti gimana? Berde, umat ini akan terbenahi. Ya. Man taraka fudulal kalami, siapa orang yang meninggalkan ya berlebihan
dalam bercakap, muniha al-hikmata, maka Allah akan berikan karuniakan dia hikmah. Ya. Hikmah kebijaksanaan, hikmah itu adalah perbuatannya sama dengan perkataannya. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, qala la tadkhulu halawatal imani, tidak akan masuk halawatal iman, rasa manisnya iman. Kemana? Qalbu mri'in, hati seseorang, hatta yatruka, sampai ia meninggalkan ba'dul hadis, sebagian pembicaraan, sebagian percakapan, khaufal kazbi, karena khawatir akan bohong. Nah, kalau udah terlalu berlebihan kita bercakap, orang itu kalau udah banyak cakap, semuanya dia tahu. Dari Jokowi sampai Obama dia bahas, itu pasti ada bohongnya. Maksudnya paling rentan bohongnya. Ya, apapun topik selalu ingin bercakap terus dia. Ya, wa in kana shadiqan, sekalipun dia benar. Wa yatsuruku, dan dia meninggalkan. Wa yatsuruku, dan dia meninggalkan ba'dal mara'i, kan sebahagian mara'i. Perdebatan. Ya. Wa in kana muhiqqan, jidal maksudnya, sekalipun dia mungkin muhiq, orang yang benar, orang posisi yang benar. Itu rawahu ad-Dailami. Wa man taraka fudulan nazari, siapa orang meninggalkan berlebihan dalam menengok-nengok alias mencaliak-caliak, memandang-mandang, melihat-lihat. Man taraka fudulan nazari muniha khusu'al qalbi, atau manaha khusu'al qalbi, Allah berikan dia kehusukan dalam hati. Wa min alamatil khusu'i, di antara alamat khusu', annal abda, bahwasanya seorang hamba, idza ghadiba, apabila dia marah, apabila dia marah, au khawlafa, atau dia berselisih, au radda alaihi, atau ditolak atasnya, istaqbala zalika bil qabul, dia tetap menghadapinya dengan qabul, dengan lapang, dengan menerima. Wa man taraka fudulat ta'am, siapa orang yang mampu meninggalkan berlebihan dalam makan, muniha lazzatal ibadati, maka dia akan dikarenakan lezatnya ibadah. Jadi kalau ingin lezat ibadah, ya kurangi makan. Ya, kalau butong tu peoi badan ni menyokir di badan ni. Ya, muniha lazzatal ibadati. Ruya diriwayatkan annabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sabara alal qutis sadidi sabran jamilan, siapa orang yang sabar alal qutis sadidi, atas makanan pokok syadid. Ya, makanan pokok yang sadid, maksudnya yang apa adanya. Ya, sekarang ketika dalam musibah, karena kalau dalam keadaan peceklik atau apa macam, sabar di atas makanan yang begini. Askanahullahu minal firdausi haitsu sa'a, Allah jadikan tempatnya nanti firdaus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu, atau haitsu sa'a, di mana yang kehendaki. Rawahu Abu Syekh, diriwayatkan oleh Abu Syekh. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamri'in, setiap seseorang, istaha, yang punya keinginan, syahwatan, akan satu keinginan,
Faradda, maka dia menolak syahwatahu akan syahwatnya, keinginannya itu. Wa asara ala nafsihi, lalu dia meninggalkan atas dirinya. Ghufira lahu, maka dia akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang yang kalau sebenarnya belum cukup dengan nganon, tapi dia keinginan yang tawona, ayat takeme. Ini Allah mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ad-Darul Qutni. Ya kan? Kuti di sana, Kuti. Biasanya Darul Qutni. Kuntilanak. Wa man taraka fudulat dahki, siapa yang mampu meninggalkan berlebihan dalam bertata alias tertawa. Sebagian mazhab seperti mazhab Imam Abu Hanifah, al-qahqah. Qahqah itu tertawa itu membatalkan wudu. Ya, mazhab Hambali minum susu onta itu membatalkan wudu. Makan daging onta itu membatalkan wudu. Sebagian mazhab Hanafi. Tertawa dia terbahak-bahak. Berarti tidak ada komedi. Ya. Wahabi, Salafi, jangan tertawa, tapi tengok cara mereka tertawa juga, dia jauh. Tadi zaman-zaman tertawa juga. Itu kadang-kadang nggak konsisten kata-katanya. Teh telur durian amang. Salon beda. Pulang punya habis salon beda natan be. Mana gindon? Ya, orang kalau bisa meninggalkan pudul dohki, meninggalkan berlebihan tertawa, muniha al haibata, Allah berikan dia haibah, wibawa. Orang kalau terlalu sering tertawa, hilang wibawanya. Ruwiya dikatakan Rasulullah SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yaqulul kalimatu, sungguh dia berkata satu kalimat, la yaquluha, tidak berkata ya illa liyudhika bihan nas, illa liyudhika bihan nasu, kecuali untuk membuat orang tertawa. Yahwi, maka dia diturunkan aba'ada mimma bainas sama'i wal ard. Ya, daripada antara langit dan bumi. Wa innahu la yuzalu an lisani, dan sesungguhnya dia senantiasa akan tergelincir daripada lisannya, asaddu, lebih bersangatan, mimma yazalu an qadamai, daripada tergelincir daripada kedua kakinya. Yahwi turunkan. Ya, yahwi hawa, naik. Naiknya aba'ada, lebih jauh, mimma, daripada sesuatu, ma bainas sama'i wal ard. Tapi dalam ceramah itu, dalam kitab yang lain boleh kita buat lelucon itu boleh. Dengan tujuan supaya jamaah itu lebih nyaman. Pesan kita itu ibaratnya ya 70-30 lah. 70 ilmunya, 30 ya hiasannya. Kadang-kadang apalagi zaman-zaman sekarang nih, datangnya itu kadang-kadang dia pingin hiburan. Ya, kalaulah orang yang di warung kopi aja bisa nongkrong lama-lama, kenapa kita nggak bisa membuat orang itu mengaji nyaman? Salah satunya itu dengan tadi humor semua tadi. Ini waman tarokal majaha, siapa orang yang mampu meninggalkan bercanda, mazah, muniha al baha,
muniha al-baha'a, maka Allah akan kurniakan baginya ya bahauddin, husnal haibah, sama yang di atas itu, lebih terhormat, husnal haibati. Ruya anna sallallahu qala as-sumtu sayyidul ahlak. Sumtu sip alias diam, sayyidul ahlaki itu adalah ya sayyidnya ahlak, ya ibaratnya ketuanya ahlak, pimpinannya. Sementara man mazah, siapa orang yang berlebihan bercanda, ustuhibba bihi, dia akan disepelekan, agak direndahkan, agak dicemeh. Mesti agak orang menganggap ringan bagi dia. Rawahu ad-Dailami. Namun, tengok ni, pal-akilu, orang yang cerdas, yatawakha bimazahi, bermaksud ia dengan candanya itu ihda halataini, salah satu dari dua hal. Orang yang cerdas, andai kata dia bercanda, itu adalah ihda halataini, itu salah satu dari dua ini tujuan dia. Itu orang yang akil, bercerdas. Apa? Ihdahuma, salah satu di antara keduanya itu inasul masahibin. Inasul masahibin, mencairkan persahabatan supaya jangan kaku. Supaya inas, inas itu mencairkan suasana, supaya ya biar nggak apa kali apalah. Ya, kalau bisa apa, kenapa nggak bisa apa, kan begitu. Biar nggak apa kali lah. Ya. Jangan apa kali. Itu ya tujuannya ini. Kalau orang cerdas tujuannya itu, ada kata dia bercanda untuk lebih mengakrabkan. Wa tawaddudu ilal mukhalitin, supaya lebih berkasih sayang kepada orang, supaya berbaur. Wasaniyatu, yang kedua, apa tujuannya? Ayyan pia, untuk menafikan bil mazahi, dengan bercandanya dia, matoro'a alaihi min sa'min, apa-apa yang menimpa atasnya, min sa'min, daripada ya apa sa'min, apa sa'min, mana sa'min tuan, macam stres, hiburan, maksudnya macam stres, atau di sini wama hadasa bihi min hammin, atau apa-apa yang menimpa terhadapnya daripada sifat galau. Maksudnya apa? Orang cerdas itu tujuannya bercanda untuk dengan candanya itu mator ali, apa yang mengena atas kawannya ini, min sa'min, daripada kegundahan, kegulanaan, ya, kepasipan, ya, kebosanan. Ini sa'min ini bisa bosan. Wa ma hadisa bihi min hammin, atau dia ini galau. Itu tujuan orang akil. Jadi boleh kalau itu tujuannya. Iya. Wa man taraka hubbad dunya, siapa orang yang meninggalkan berlebihan cinta terhadap dunia, muniha hubbal akhirah, Allah karuniakan dia cinta akhirat. Fa innad dunya wal akhirah, fa innad dunya wal akhirata tolibatani, dunia dan akhirat itu dicari dua-duanya. Perde. Wa matlubatani, dia dicari, wa matlubatani, dua-duanya. Fatolibul akhirati, pencari akhirat, itu juga tatlubut dunia, itu juga mencari dunia. Jangan salah. Fatolibut dunia, fatolibul akhirati tatlubut dunia hatta yastaufa rizquhu, hatta yastaufa rizquhu, sampai sempurna rizkinya. Watolibut dunia, pencari dunia juga tatlubuhu al-akhirah, al-akhirata, dia juga mencari akhirat, hatta yahuja al-mautu biunki, sampai kematian mendatanginya, ibaratnya lehernya,
kan diunki dengan leher, maksudnya dicabut nyawanya. Wa man taraka al-istighala bi uyubi ghairi, siapa orang meninggalkan sibuk daripada man taraka al-istighala bi uyubi ghairi, siapa orang meninggalkan kesibukan terhadap aib orang lain, ya tinggalkan itu, enggak sibuk dia ngurus aib orang. Muniha, Allah karuniakan dia al-islah bi uyubi nafsih, perbaikan dalam aibnya sendiri. Allah perbaiki, tutup aibnya. Ruya diriwayatkan Annabi sallallahu alaihi wasallam qala sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Ada 6 perkara berkat, ya, tuhbitul a'mala, yang menghapus amal-amal. Ada onom, ya, ada onom perkara manginang. Tuhbitul a'mala, yang menghapuskan amal. Nabi bersabda, dan ini kan, golongan dalam hadisna na mulia tolu perkara bahatna amalna so diputuskon. Ini berkat. Mantap saja sini. Al-istighalu bi uyubil khalqi, hapus, terhapus, terdelet kau punya amal, ya, kualitasnya, eksistensinya hilang, kapasitasnya hilang, substansi amalnya hilang, korelasinya hilang, sistematikanya dengan yang lain hilang, urgensinya hilang, eksperimennya dalam kehidupan hilang. Karena anak kampus, ada orang sendiri kosong banci dah dong sada, ahli pisabat. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, wa hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Wa qillatul haya'i, sedikit punya rasa malu. Wa tulul amali, panjangnya angan-angan. Wa zulmul la yantahi, atau la yantaha, cocok la yantahi, intaha yantahi. Wa zulmun, kezaliman yang tidak berhenti-henti. Rawahu ad-Dailami, diriwayatkan oleh Imam ad-Dailami. Terakhir, man taraka tajassusa bi kaifiyatillah, siapa orang meninggalkan tajassus, mencari-cari, fi kaifiyatillah, tentang bagaimana bentuknya Allah. So jadi Allah yukapi tempurung, apakah Allah di bawah tempurung? Manaha, kalau ditinggalkan model begini, Allah karuniakan dia al-baro'ata, sifat pembebasan, bisa terbebas, baro'ah, minan nifaqi, daripada kemunafikan. Maksudnya nifaqil i'tiqadi, maksudnya munafik i'tiqad. Ya, qauluhu, ucapan kalimat di sini muniha, kalimat manaha ini bil bina'i lil majhuli, dipakai bina majhul, makanya saya baca tadi muniha. Ya, rupanya dibahas di sini bimakna u'tiya, a'to yu'ti, u'ti, ya, dengan makna memberi. Wa naibu fa'iluhu, itu adalah karena dia menjadi, berarti dia naibul fa'il, maka huwal maf'ulul awalu, maka dialah menjadi maf'ul awal. Kalau kan a'to, itu pasti butuh 2 maf'ul. Itu kalau kita belajar nahwu lagi, ya, a'to itu butuh fa'il. A'to, ya, contoh, kalau tidak butuh, enggak sempurna kalimatnya. A'to, telah memberi Zaidun, oleh si Zaid, Muhammadan, akan si Muhammad. Orang masih bertanya, apa yang diberi? Enggak akan sempurna karena satu maf'ul, Muhammad, Muhammadan. Apa yang diberi?
pulusan ebeng. Nah, itu maf'ul kedua. Kalau lebih jelas lebih aneh ini. Ya, makanya di sini kita bina majhul wa huwal maf'ulul awal wa ma ba'dahu, adapun sesudahnya huwal maf'ulus sani, itulah menjadi maf'ul sani. Makanya tadi kita baca muniha al baro'ata, bukan baro'atu. Nah, di situ sudah ada yang terapa situ. Itu hebatnya bahasa Arab. Bisa dia sepaket di situ. Orang awam nggak bisa melihat itu, Berde. Nah, itu pentingnya ngaji mendalam dalam bahasa. Ya itu, wallahu a'lam bishawab. Ya tuan ya. Sekali pertemuan lagi nih. Alhamdulillah. Iya. Tinggal ya di sekolah. Museum buat.